Media Arab yakin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Ini alasannya. Patrick Kluivert temukan striker haus gol di Indonesia siap libas Australia. Pelatih Australia tak gentar dengan Patrick Kluivert, siap hajar timnas Indonesia di Sydney. Halo Sobat Garuda. Ada yang seru nih, media Arab Saudi Aryadia bikin prediksi soal peluang timnas Indonesia buat lolos ke Piala Dunia 2026. Katanya, Garuda punya kesempatan besar loh. Nah, biar obrolannya makin seru, yuk kita bahas bareng-bareng. 48 tim, kesempatan emas Garuda. Jadi begini, FIFA memutuskan buat nambah jumlah peserta Piala Dunia jadi 48 tim mulai 2026. Kalau sebelumnya yang lolos cuma 32, sekarang peluang buat negara-negara kayak Indonesia jadi lebih besar. Media Aryadia juga bilang ini momentum emas buat timnas Indonesia yang terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1938. Ya ampun, udah lama banget kan? Dengan bertambahnya kuota peserta, Indonesia bisa dapat momentum buat balik ke turnamen dunia, tulis media itu. Wah, ini kayak FIFA bilang, ayo Garuda, waktunya comeback. Grup C, kolam berisi hiu. Tapi nih, jangan lupa, perjuangan Indonesia nggak gampang. Timnas kita ada di grup C bersama para raksasa Asia, Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Grup ini ibarat kolam berisi hiu, dan Indonesia harus cari cara biar nggak dimakan. Untungnya, format baru ini kasih harapan lebih. Posisi 1 dan 2 langsung lolos, sementara peringkat 3 dan 4 masih punya peluang lewat kualifikasi tambahan. Jadi, Sobat Bola, jangan panik dulu, ya. Garuda bisa nyari celah dari situ. Patrick Kluivert. Bikin keajaiban yuk. Sekarang pelatih timnas kita dipegang legenda Belanda, Patrick Kluivert. Kalau Shin Tae-yong dulu pasang target realistis, posisi 3 atau 4 di grup, Kluivert justru datang bawa optimisme baru. Katanya, kita harus memanfaatkan talenta yang ada dan bikin gebrakan. Tapi Kluivert harus ekstra sabar ya, karena lawan-lawan kayak Jepang sama Australia udah langganan Piala Dunia. Sementara itu, kita lagi belajar cara bikin kejutan. Sobat Garuda, ada yang mau kasih saran buat Patrick Kluivert? Mungkin, Coach, coba ajarin tendangan jarak jauh biar kayak Van Basten. Atau, Pak Coach, mainkan tiki-taka Garuda. Media Arab bilang apa lagi? Menurut Aryadia, ada 2 kunci penting buat Garuda. 1. Peningkatan performa. Timnas Indonesia terus berkembang dan ini modal penting buat kualifikasi. 2. Mental juara. Kalau pemain kita punya mental baja, siapa tahu bisa bikin sejarah baru. Tapi ingat, Sobat Garuda, prediksi positif ini harus dibarengi kerja keras. Kalau cuma modal optimis doang, ya nggak cukup. Jangan sampai kita terbuai sama harapan. Gimana nih menurut kalian? Patrick Kluivert temukan striker haus gol di Indonesia siap libas Australia. Sobat Garuda, kayaknya Patrick Kluivert nggak cuma bawa aura segar ke timnas Indonesia, tapi juga mulai menggali harta karun yang selama ini kurang dimanfaatkan. Salah satu nama yang mencuat adalah Ramadan Sananta, bomber ganas Persis Solo yang siap unjuk gigi. Nah, apa sih spesialnya Sananta? Yuk, kita bahas. Sananta yang disia-siakan, cerita Sananta di timnas selama era Shin Tae-yong cukup bikin gemes. Dari 10 caps, semuanya dia mulai dari bangku cadangan. Padahal, sebagai striker tipe nomor 9 sejati, Sananta dikenal punya insting gol yang tajam, ibarat harimau lapar di depan gawang. Sayangnya, Shin Tae-yong lebih suka pakai striker model Rafael Struijk, yang lebih aktif bergerak dan doyan pressing. Gak salah sih, tapi ini bikin tipe striker klasik kayak Sananta jadi terlupakan. Untungnya,
Kluivert, yang dulunya striker mematikan di masanya, paham banget pentingnya punya predator di kotak penalti. Panas lagi di Liga 1, Sananta sempat tenggelam, sobat. Setelah kena skorsing 3 pertandingan karena kartu merah, ditambah paceklik gol selama 5 bulan, rasanya kayak Sananta siapa? Tapi jangan salah. Begitu balik ke lapangan, dia langsung ngegas. Kemarin, pas lawan PSIS Semarang, Sananta cetak 2 gol alias brace yang bikin Persis Solo menang 2-1. Ini tuh kayak dia bilang ke Patrick Kluivert, "Coach, aku siap dipanggil timnas." Dan kalau kita lihat jadwalnya, Sananta bakal main lagi lawan Persija Jakarta minggu nanti. Bayangin, sobat, Kluivert sama tim kepelatihannya pasti mantengin laga ini, apalagi di Persija ada bintang-bintang timnas kayak Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, sama Witan Sulaiman. Sananta siap isi kekosongan di laga krusial. Nah, kabar buruknya, Ragnar Oratmangoen nggak bisa main lawan Australia karena akumulasi kartu kuning. Tapi, kabar baiknya, ini jadi pintu lebar buat Sananta. Dengan performa yang makin stabil dan pengalaman jadi andalan di timnas U23, Sananta bisa banget jadi opsi utama di lini depan. Sobat Garuda, coba bayangin skenario. Kluivert kasih arahan langsung, "Sananta, tunjukin kalau kamu bisa jadi striker yang ditakuti." Terus di menit 85 lawan Australia, umpan silang Witan mendarat mulus di kepala Sananta, dan gol. Aduh, mimpi yang indah banget, ya? Gimana menurut kalian, sob? Pelatih Australia tak gentar dengan Patrick Kluivert. Siap hajar timnas Indonesia di Sydney? Sobat Garuda, kalau Patrick Kluivert lagi sibuk merancang strategi buat timnas Indonesia, pelatih timnas Australia, Tony Popovic, juga nggak kalah optimis. Beda sama kita yang kadang overthinking, Popovic dengan santainya bilang, "Kami siap bangun pondasi kuat buat lolos ke Piala Dunia 2026. Waduh, percaya diri banget, ya, Australia, tim stabil atau beruntung. Sejak Tony Popovic megang kendali Soceros, Australia memang belum terkalahkan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 4 laga, mereka menang sekali dan seri 3 kali. Lumayan, sih. Tapi, jujur aja, hasil ini masih jauh dari kata meyakinkan. Buktinya, posisi Australia di klasemen masih rawan banget. Dengan 7 poin, mereka cuma unggul 1 poin dari Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang ada di bawahnya. Kalau mereka lengah sedikit aja, posisi juru kunci bisa jadi kenyataan. Dan jangan lupa, Indonesia juga ngintip peluang buat naik ke atas. Popovic dan santai di zona bahaya. Popovic yakin banget soal laga lawan Indonesia di Sydney, 20 Maret 2025. Dia bilang kemenangan itu penting buat ngamanin posisi 2 besar. Tapi ya, sob, ngomong doang kan gampang. Timnas Indonesia sekarang udah beda, apalagi Ula Romeni dan Jairo Riedewald kemungkinan besar debut bareng Garuda di laga ini. Sobat, bayangin kombinasi Romeni yang lincah di depan dan Riedewald yang tangguh di lini tengah. Kalau Popovic pikir bakal gampang menang, mending dia lihat highlight kita dulu, deh. Jangan lupa lawan Cina, bos. Setelah ketemu Indonesia, Australia harus tandang ke markas Cina. Timnas Cina ini nggak bisa dipandang sebelah mata, loh. Mereka udah ngalahin Indonesia dan bahkan menumbangkan Bahrain di kandangnya. Jadi, Popovic gak cuma harus mikirin Garuda, tapi juga naga dari Asia Timur ini. Jepang udah di luar jangkauan, sementara itu, Jepang udah kayak raja kecil di grup C. Mereka cuma butuh 1 kemenangan lagi buat ngunci tiket Piala Dunia 2026. Jadi, posisi kedua masih jadi rebutan panas antara Australia, Indonesia, Cina, dan tim lainnya. Drama banget, kan, Sobat Garuda? Apa prediksi kalian? Apa Patrick Kluivert bakal bawa kejutan besar di Sydney? Yuk, ngobrol bareng di kolom komentar. Prediksi kalian bisa aja jadi kenyataan, loh. Dan jangan lupa, 20 Maret nanti kita semua dukung Garuda biar bisa terbang tinggi di Sydney. Ayo, Indonesia bisa!